Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa hababana wa jami'al muslimin wal muslimat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Pertama sekali ada doa jannah ya. Doa jannah ayatnya pendek. Ayat 11 surah At-Tahrim halaman 561. Doa jannah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Tadi dibaca dalam sholat ya, rakaat kedua. Doa permaisuri Fir'aun yang merindukan jannah, yang rindu jannah. Apa katanya? Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Pendek saja ya. Patutnya ayat ini dibaca, dijadikan zikir, dibaca dengan keluarga, dengan anak istri, dibaca di rumah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Halaman berapa tadi? 561 ayat 11 surah At-Tahrim. Di sebelah kirinya itu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sebelah kanannya doa Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ayo kita baca Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunlah untukku, dirikanlah untukku, binalah untukku pada sisimu istana yang megah di jannah. Kita minta istana dalam jannah. Bukan kita bilang, ya Allah masukkan saya ke surga. Bukan. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Jadi jangan lupa nanti ya. Kemudian ini yang sudah dijanjikan beberapa hari tentang istighfar dari Al-Quran. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayatnya ayat berapa? Ayat 258 surah Al-Baqarah. Sama-sama kita baca dulu ya, Amanar Rasuluh, walaupun hurufnya kecil. Dan ini edisi, nanti ada edisi baru lagi yang yang akan diedit. Bila saya baca tadi pagi sebelum ke masjid, banyak yang perlu diperbaiki di sini. Besok lusa ada edisi baru, edisi yang sudah diedit. Istighfar Qur'ani aset kekayaan mukmin. Kekayaan kita tuh apa? Salat, baca Quran, istighfar, mengaji, berdakwah, berjihad, mendidik anak. Ini yang mau dibawa nanti menghadap Allah. Rumah tinggal, sawah tinggal, kendaraan tinggal, suami dengan istri akan berpisah, ibu bapak dengan anaknya akan bercerai. Nanti dikubur, masuk kubur seorang. Mungkin suaminya dulu, ada yang suaminya sudah meninggal, ada yang istrinya sudah meninggal. Ini akan dibawa itu apa? Inilah istighfar, ini aset kita. Inilah yang mau dibawa ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, berilah kami keampunan, kami kelak akan kembali kepadamu. Ini makna yang ringannya. Kita minta keampunan kepada Allah karena kita mengingat kita akan mati. Orang yang mati membawa dosa, matinya susah. Dah disebut sebelum ini ya. Hidup ini kalau dosa ditambah, hidup itu akan susah.
Kalau orang itu tidak tahu, dia dosanya bertambah lagi susah. Berarti dia ditipu setan. Orang yang tidak dipengaruhi setan, dia melihat dosanya lalu dia minta ampun kepada Allah. Duduk di masjid mengampunkan dosa. Duduk di majelis ilmu menghanyutkan dosa. Tidur di malam hari dengan niat besok saya ke masjid, tidurnya menghanyutkan dosa. Datang dia sembahyang subuh hari ini, besok saya mau datang lagi Allah. Harinya itu ketaatan ibadat. Datang dia subuh hari ini, ya Allah besok saya mau datang lagi Allah. Besoknya mau datang lagi. Kalau bisa ya Allah saya mau meninggal, di hari saya meninggal, saya masih melangkah ke rumahmu ya Allah. Hidupnya ibadat. Itu sabab ya ibadat. Mardahan, menyabun, menyuci, semuanya ibadat. Karena dia berniat besoknya akan ke masjid lagi. Kalau tidak ada terlintas di pikirannya mau ke masjid, tidak ada terlintas dalam pikirannya memenuhi panggilan Allah, itu bermasalah besar. Bermasalah besar. Asu jabat sunguni. Ndak butuh, ndak mi butuh. Asu ndak butuh iya. Kenapa ndak belajar? Ulama-ulama kenapa tidak menyampaikan? Zaman dulu, zaman Rasulullah, orang yang tak datang sholat subuh berjamaah ditanya. Nabi menanya, orang ini ada tadi enggak katanya? Enggak kata sahabat. Orang itu ada enggak? Enggak kata sahabat. Itulah insan yang bermasalah kata Rasulullah SAW. Zaman Umar juga, Umar berpesan sebagai khalifah, ketua negara, pemimpin tertinggi negara. Lihatlah sahabatmu dalam sholat katanya. Dalam apa? Dalam shaf. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau dia tidak ada, lihatlah ke rumahnya. Kenapa bapak tidak datang tadi? Kenapa ibu tidak datang? Kalau dia ada masalah, bantu dia kata Umar. Dia sakit, bawa dia ke klinik, ke rumah sakit, kasih obat, kasih motivasi. Bukan diam. Maka kita perlu ngomong. Karena message ini tidak sampai sama masyarakat. Banyak yang tidak sampai sama masyarakat. Maka kita perlu sampaikan. Subhanallah. Subhanallah. Kita perlu bercermin kepada kehidupan zaman Rasulullah. Bercermin kepada kehidupan di zaman Khulafa ar-Rasyidin dan zaman awal Islam. Kata Imam Ghazali ya, mazhab Syafi'i itu Imam Ghazali mengatakan kalau orang itu datang sholat berjamaah katanya, ini bukan tak datang ya, dia datang tapi dia bertakbiratul ihram Allahu Akbar setelah imam Bismillahirrahmanirrahim, imam sudah membaca basmalah, baru orang itu bertakbir Allahu Akbar. Kata Imam Ghazali, orang itu rugi. Kerugiannya tidak dapat dinilai dengan semua kekayaan dunia ini. Imam Ghazali ya, mazhab Syafi'i dalam Ihya Ulumuddin mengatakan orang yang datang sholat berjamaah bukan tidak datang, bukan tidur, tidak datang dia, tapi terlambat sedikit. Saat dia bertakbiratul ihram berarti dia masbuk. Masbuknya apa? Tidak sempat baca wajah itu dengan imam. Imam sudah membaca wajah itu, lalu imam Bismillahirrahmanirrahim. Orang tadi baru Allahu Akbar. Kata Imam Ghazali rahimahullah, hujjatul Islam, pandangannya yang memang dipegang ya, tidak ada orang yang menggugat pandangannya ini. Katanya orang itu rugi, orang yang terlambat takbir bersama imam. Orang itu rugi. Kerugiannya kalau dinilai dengan uang, dengan harta, tidak dapat ditutupi dengan semua kekayaan dunia ini. Kerugian orang yang lambat takbir bersama imam. Subhanallah. Jadi banyak yang kita istighfarkan kepada Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami akan kembali kepadamu. Kalau ditanya nanti berapa usia, kan kita akan ditanya usia Pak berapa. Pertanyaan pertama usia, Bapak berapa usia?
60 tahun. Berarti sholatnya berapa itu? Sholat fardunya berapa? Azannya berapa yang 60 tahun itu? Waktu sholat Bapak di mana? Itu akan ditanya nanti. Akan ditanya. Kemudian usia remaja lagi akan ditanya. Waktu remaja dulu, waktu muda belia, bikin apa? Kamu di mana? Oh, itu akan ditanya. Subhanallah. Jadi banyak yang mau kita istighfarkan kepada Allah. Kelemahan kita, ketinggalan kita, kekurangan kita, diri, istri, suami, anak. Kan ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah dirimu dan keluargamu dari bahaya api neraka. Itu ayat tadi, rakaat pertama. Baru rakaat kedua, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, berilah kami keampunan, kami kelak akan kembali kepadamu. Kelalaian orang itu akan ditanya, kecuali kalau dia sudah menyadari kelemahannya, kekurangannya, tahu dia yang dia selama ini lengah dan lalai, lalu dia menyesal, dia bertobat kepada Allah, itulah insya Allah akan selesai masalahnya. Tidak lagi ditanya lagi nanti. Betul mada ya Allah, saya dionok auna semua memenuhi panggilanmu ya Allah. Maafkanlah saya ya Allah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi kita lihat poinnya ya. Satu, istighfar dari Quran. Diambil pada Quran. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ayat Quran ayat 285. Dua, mengandungi perkataan Rabb. Ada Rabb, Rabbana. Rabbana. Sebenarnya ini, selama ini kita sudah sebut, di bawah ada catatannya ya. Lihat catatan di bawah. Rabbana itu maknanya di sini tercatat ada 11 maknanya. Ada makna penterbiah, pendidik, murabbi. Allah itu murabbi, yang menterbiah kita, yang mendidik kita. Macam mana Allah menterbiahnya? Dikasihnya orang itu sehat, masih mampu berjalan ke masjid, masih enak duduk di masjid. Ini terbiah Allah. Merasa bergembira duduk di masjid, ini terbiah Allah. Masjid ini tempat kita diterbiah. Salat itu terbiah, Al-Quran itu terbiah, ilmu itu terbiah, rumah itu terbiah, keluarga itu terbiah, sawah ladang itu terbiah. Subhanallah. Tidur itu terbiah, kita enak tidur. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dididiknya kita dengan tidurnya nyak, agar kita bersyukur kepada Allah, agar kita ingat Allah. Allah itu murabbi. Di antara makna Rabb, murabbi, nomor satu tuh ya. Yang kedua, pemilik. Makna Rabb, pemilik. Alam ini milik Allah, Rabbul Alamin. Isinya milik Allah. Kita ini milik Allah. Penghulu, ketua. Allah itu ketua. Ketua mesti dipatuhi. Makna al-ilah, Tuhan atau ilahi. Makna pentadbir, pengurus. Manajer yang memanage alam ini. Makna pencipta kemaslahatan, muslih. Allah itu mau kita tuh baik. Itu pencipta kemaslahatan, kebaikan untuk kita. Pencipta dan mengatur segala peristiwa, nomor 7. Nomor 8, penutup kekurangan. Kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Saat kita kembali kepada Allah, Allah akan tutup kekurangan dan kelemahan kita. Jabir namanya. Subhanallah. Al-Ma'bud, Tuhan yang disembah. Al-Mutammim, yang menyempurnakan nikmat untuk makhluk. Al-Mun'im, pemberi nikmat. Kita sudah sebut, siang malam, petang pagi, kita berselimut nikmat. Nikmat Allah 24 jam. Nikmat bangun, nikmat tidur, nikmat sehat, nikmat tenaga, nikmat fikiran, nikmat akal, nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat negeri, nikmat masjid dekat dengan rumah. Mungkin ada bapak-bapak 50 langkah sudah sampai ke rumah, ke masjid. Ada yang 100 langkah, ada yang 200 langkah. Kalau dari Tobat Walak ke sini dalam 600 ke 700 langkah. Itu nikmat. Setiap langkah itu nikmat. Pergi dan pulang. Kalau dari Tobat Walak 700, perginya pulangnya 700, dah 1400. Itu nikmat. Langkah itu nikmat. Jadi hidup ini nikmat. Kemudian Al-Qayyim, penjaga. Kita ini dijaga Allah. Alam ini dijaga Allah. Yang menjaga alam ini siapa? Allah.
Qayyim sama dengan qayyum. Begitulah ya catatan ringkas. Sumber pengambilannya ada di sini, tafsir ini ada. Jadi Rabb itu ghufranaka rabbana. Rabbana itu saja maknanya sudah luas. Kita perlu belajar. Bukan hanya Tuhan saja maknanya. Kalau kita bilang Rabb itu maknanya Tuhan, belajar lagi lah. Itu baru TK pelajarannya. Dulu saya pernah menyampaikan kursus di Universitas Sumatera Utara. Pernah saya menyampaikan kursus tentang terjemahan Al-Quran. Ada seorang mahasiswa bertanya, macam mana terjemahan selama ini Ustadz? Ya itu untuk TK bisa lah saya bilang. Tapi takkan kita menjadi murid TK sampai meninggal, saya bilang. Rabb itu maknanya luas. Jadi dalam ghufranaka rabbana ada Rabb. Ghufranaka rabbana. Kalau astaghfirullah ada Allah. Astaghfirullah ada Allah di sana. Allah pun kita kena belajar juga. Kenapa dalam Quran dipilih Rabbana? Supaya kita melihat Rabb itu maknanya luas. Rabb itu maknanya luas. Doa-doa Nabi dalam Quran menggunakan perkataan Rabbana. Doa Nabi Adam. Apa doa Nabi Adam dalam Quran? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Doa Adam dan Hawa. Doa Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa, Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabbana, kami ini jahat terhadap diri kami Allah. Baru satu perintah yang tidak dipatuhi. Apa itu? Jangan dekati pokok ini, kata Allah. Jangan hampiri ini. La taqrabah hazihi syajarah. Dekat pun tidak boleh. Jangankan memakan buahnya lagi. Maka digoda oleh iblis. Termakan juga buah itu. Satu kesalahan saja menyesal. Apalagi kita ini 10 kesalahan satu hari. 20 satu hari. 1 minggu berapa? 1 bulan berapa? Sepanjang umurnya berapa? Itu nanti akan dikemukakan di hadapan Allah. Maka perlu kita tebus dengan istighfar supaya kasusnya ditutup. Tidak ditanya lagi karena dia sudah membasuh kelemahannya dengan istighfar. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunlah dosa kami ya Allah, kami akan kembali kepadamu. Kalau dosa kami tidak diampuni Allah, susah kami hidup di dunia ini ya Allah. Nanti mati pun susah, dalam kubur pun kesusahannya berlanjut, maka bahkan lebih dahsyat lagi, kemudian di hari kiamat lagi susah nanti. Nah, itulah dia ya, mengandungi perkataan Rabb, istighfar dan doa indirect, tidak langsung. Kalau astaghfirullah itu langsung, aku minta ampun kepadamu ya Allah, itu langsung. Ini tidak, ghufranaka rabbana ini, ya Allah berilah kami keampunan. Kalau teks Arabnya ayatnya tidak langsung. Dulu ada masa di Brunei ya, pulang dari sekolah tengah hari, anak ini dia mau mengajak singgah di supermarket. Sekira 200 meter lagi menjelang supermarket itu, apa dibilang anak ini? Ya Pak, ibu tadi ada pesan beli apa enggak? Ibu tadi, emak tadi ada pesan beli barang, beli sesuatu. Apa maksud dia? Ayolah kita singgah ke supermarket sebentar. Itu kan indirect, tidak langsung. Kita tahulah. Padahal sebenarnya dia yang mau singgah ke supermarket. Tapi dia bilang, ibu tadi ada pesan beli sesuatu barang, sesuatu keperluan. Nah, ini juga begitu. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau bahasa Arabnya itu bahasanya tidak langsung. Jadi halus. Ghufranaka. Bila kita terjemahkan, dia maknanya macam masih membawa makna direct, tapi dalam bahasanya indirect, tidak langsung. Tidak langsung. Baik.
menyeluruh ataupun umum, tiada batas. Bila kita bilang ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, istri beristighfar, diniatkannya suaminya masuk di dalam. Suami istri beristighfar, diniatkannya pasangan hidupnya yang sudah meninggal, yang masih hidup. Diniatkannya untuk keluarganya, ghufranaka rabbana. Diniatkannya untuk masyarakat kampung, jiran, tetangga, jemaah di masjid. Diniatkannya untuk semua umat Islam masuk di dalam. Ghufranaka rabbana, umum. Kalau astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalau istri yang beristighfar itu istri saja. Kalau suami yang beristighfar itu suami saja. Kalau suami istri beristighfar, anak-anak tidak masuk di dalam. Tapi ghufranaka rabbana umum. Ampunlah dosa kami semuanya ya Allah. Jadi umum ya, pendek, mudah dan padat. Pendek, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Pendek ya. Mengingatkan saat kematian dan hari kiamat. Wa ilaikal masir. Kami akan kembali kepadamu. Artinya hari kiamat. Ada peringatan untuk hari kiamat di dalam. Ada ingatan tentang hari kiamat. Mengandungi message dan kesan yang menyentuh hati. Kita ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunlah dosa kami Allah, kami kembali kepadamu nanti Allah. Jadi ada message yang menggugah, menyentuh ya. Jadi pada 20 huruf. Hurufnya kalau dikira ghufranaka rabbana wa ilaikal masir 20 huruf. Kita sudah bilang dalam hadis dikatakan satu huruf nilainya satu kebajikan. Satu kebajikan itu 10. Jadi kalau ghufranaka rabbana wa ilaikal masir 10 kali 20 dah 200. Kalau astaghfirullahalazim, ayatnya dia punya ungkapannya ini, astaghfiru 1, Allah lafzu jalalah 2, al-azim 3 saja. Dan ini bukan Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran dia dikira satu nilai, satu perkataan, artinya 30 saja. Astaghfirullahalazim nilainya 30, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir nilainya 200. Dari mana datangnya 200? Hurufnya 20 di ayat Quran. Kalau kita baca Quran setiap huruf 10 nilainya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu 50. 50 kali 10 500. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bisa dihitung. Itu maka dalam Islam kita disuruh menghitung. Kita kan sudah bilang salat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3. Setiap rakaat 2 kali sujud. Kan semuanya dihitung. Waktunya dihitung. Nilainya pun dihitung. Jadi Islam ini penuh dengan perhitungan. Hidup mesti pandai menghitung. Maka carilah nilai yang hitungannya tinggi. Subhanallah. Zikir singkat nilai berlipat. Singkat tapi berlipat. Nanti ibu bisa dicoba dari sini ke rumah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dapat berapa? 1 menit. Di sini ada catatannya. Semenit boleh dapat 20 kali kan ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 1 menit 20 kali. Kalau ibu pulang ke rumah 5 menit, 5 kali 20 dah 100. 100 kali 200. Berapa? 100 kali 200. Karena 1 kalinya 200. Berapa? Ya? 20.000. 20.000 ya? Nah, kalau saya silap tolong betulkan. 20.000 masuk rekening ibu dari masjid ke rumah. Berapa kali ibu ke masjid? Datangnya lagi 20.000. Nanti malaikat yang hitung, wah ibu ini rekeningnya melonjak, meledak hari ini. Nah apa ya jabat sih?
Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Niatkan untuk ahli keluarga yang masih hidup, yang sudah meninggal. Nah, kekayaan Anda dan orang tersayang, ahli keluarga yang disayang, buah hati belahan jiwa. Ingat mereka itu, ajar mereka itu. Mau ke sawah, mau ke ladang, sambil kerja-kerja yang ringan, sambil menebas, sambil menabur benih, pupuk. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sawah itu happy, gembira mendengar istighfarnya ibu. Istighfar Rasul dan segenap mukmin. Kan awalnya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Ini istighfar Rasulullah. Mengandungi buah manis luar biasa. Boleh dilihat dalam surah Nuh contohnya ya. Jadi ayo kita beristighfar 10 kali. Kita niatkan untuk istighfar jama'i supaya malaikat itu gempar. Oh, orang ini beristighfar secara berjamaah. Niatkan untuk diri, untuk keluarga, untuk penduduk kampung yang sudah meninggal, untuk imam-imam yang bertugas di sini, petugas-petugas masjid yang ada di sini, kepala-kepala kampung sudah mendahulu kita. Diniatkan semuanya dan diniatkan untuk semua umat Islam semuanya di mana saja mereka berada. Kita istighfar 10 kali ya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 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 Penutup kita baca selengkapnya ya, amanar rasulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita berniat mengamalkannya dengan semangat insyaallah ya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.